Kok kamu bisa mencuri, kok kamu bisa korupsi, padahal kamu punya akal. Dan akal itu nur, akal itu cahaya, Ustaz. Di tengah derasnya arus informasi dan beragamnya cara pandang, kemampuan berpikir logis bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan yang mendesak. Ya ini memang masalah kita. Ketika kita ini tidak mempunyai kaidah berpikir yang benar, kita kan terombang-ambing. Obrolan Santri Sidogiri atau Obsisi kali ini mengangkat satu bidang ilmu yang tak hanya penting tetapi juga menjadi pondasi dalam memahami kebenaran, yakni ilmu mantik. Sekarang orang yang sakit jauh lebih banyak daripada zamannya Imam Ghazali. Karena itu tidak ada zaman. Untuk mengupas lebih dalam tentang pentingnya ilmu ini, Sidogiri TV menghadirkan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya. Nama saya sebenarnya Ali Zainal Abidin bin Muhammad Bakir Asgar, cuma disingkat banyak orang menjadi Ali Bakir ya. Ahlan wa sahlan atas syaraf bisudurikum Habib di Ma'had Sidogiri. Dengan gaya penyampaian yang ringan namun berbobot, beliau mengajak kita memahami bahwa berpikir bukan sekedar aktivitas, melainkan sebuah keterampilan yang harus dilatih. Secara sederhana ya, metode berpikir yang benar, itu saja. Atau lebih mudahnya lagi, mantik adalah metode mengoptimalkan cara otak berpikir. Ilmu mantik hadir sebagai alat untuk menata cara berpikir, agar setiap kesimpulan yang diambil tidak keliru dan setiap ucapan memiliki dasar yang kuat. Memang logika Anda itu kuat. Ketika logika Anda itu kuat, kalam Anda kuat, perkataan Anda tertata. Lebih dari itu, akal bukan hanya anugerah, tetapi juga amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu dia, pas saja itu. Dan akal itu nikmat daripada Allah. Dan tanggung jawab loh itu bukan sesuatu yang gratis loh. Akal itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah ketika Anda berbuat perkara. Mari kita simak obrolan bersama Habib Ali Bakir Assegaf tentang urgensi mempelajari ilmu mantik dalam obsesi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hadir narasumber yang mulia, yang salah satu pakar dalam tema ini. Beliau adalah Dr. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Muhammad Bakir Assegaf. Ahlan wa sahlan atas syaraf bisudurikum Habib di Ma'had Sidogiri. Ahlan wa sahlan. Beliau sebagaimana kita tahu mungkin seringkali muncul di beranda media sosial kita atau di YouTube. Beliau juga seringkali mengisi kelas-kelas terutama dalam fan, usul fikih, ilmu kalam, dan mantik. Dan tema yang akan kita angkat kali ini cukup menarik karena sangat relevan sekali dengan isu-isu kekinian. Bahwa disadari atau tidak, di masyarakat kita akhir-akhir ini muncul sebuah fenomena cara masyarakat menyimpulkan sesuatu dari beragam kejadian, dari informasi-informasi yang belum tentu benarnya, yang arahnya itu malah menjadi logical fallacy, mengarah ke generalisasi yang terlalu berlebihan, hingga muncullah kesalahan berpikir dalam menyikapi suatu kejadian. Dan di pesantren kita menawarkan suatu konsep untuk membendung kesalahan berpikir itu melalui disiplin ilmu mantik. Kita ingin tahu, Bib, bagaimana sebenarnya ilmu mantik secara sederhana, penjelasan ilmu mantik secara sederhana. Itu dulu mungkin, dipersilahkan. Jadi begini Ustadz Khairul Fatihin, banyak orang-orang sekarang itu salah sangka terhadap ilmu mantik. Ya karena mungkin apa ya, daripada aspek nama itu sendiri, mantik. Padahal mantik itu sendiri dalam Al-Quran pun juga ada lafadznya loh ya. Lafadznya itu ada. Atau mungkin aslul madahnya minimal itu ada. Jadi ya nih. Cuma orang-orang itu banyak salah paham daripada aspek ilmu mantik karena memang ilmu mantik ini sebagai disiplin ilmu, dia itu tumbuh di ekosistem non-Islam. Itu ekosistem Yunani, ilmu sebagai fan. Ilmu sebagai fan ilmu, dia tumbuh di ekosistem yang non-Islam, yakni ekosistem Yunani yang pada saat itu yang diampu oleh Aristoteles. Dua nama untuk satu person, bukan dua orang yang berbeda.
Karena sebab inilah banyak orang itu ketika melihat ilmu mantik itu rada-rada alergi. Wah ki mantik, Yunani, kafir, jahanam, wa bi'sal masir. Gitu dah. Nah, Itu nggak mau, apa namanya? Mantik itu langsung nggak mau. Padahal mantik ini hakikatnya dia itu adalah secara sederhana ya, metode berpikir yang benar. Itu saja. Nah. Yakni atau lebih mudahnya lagi, mantik adalah metode mengoptimalkan cara otak berpikir, cara otak bekerja. Yang mana manusia itu berbeda dengan hewan itu karena punya otak. Jadi ilmu mantik adalah ilmu yang memanusiakan manusia sebenarnya. nah, Jadi kalau Anda itu ingin menjadi manusia yang sempurna, ya Anda itu belajarlah ilmu mantik agar Anda bisa untuk menggunakan kekuatan otak Anda secara optimal, logika Anda secara optimal. Pas itu saja sebenarnya ilmu mantik itu. Cuma namanya, Anda kalau memang tidak suka dengan namanya, ya Anda ganti saja, diubah. diubah. Dan sudah banyak yang mengubahnya. Imam Ghazali mengubahnya dengan banyak nama, diubah dengan nama Qisṭasul Mustaqim, diubah dengan nama Mihakun Nadhar, Mi'yarul Ulum, Al-Mizan. Al-Nazazah. Ya dalam beberapa hawashi mandikiyah itu dikatakan wa tafsiluhu fi ilmil mizan. Nah, Mizan ini bukan mizan syair, yang itu adalah ilmu arud. ilmu arud. Bukan, itu ilmu mizan ay ilmu mantik. Seperti ilmu arud, yu'raf bihi munzahifu syair, yakni diketahui mana syair yang tidak benar aturannya. Begitu pula ilmu mantik juga yu'raf bihi munzahiful tafkir. Pemikiran yang tidak benar, logikanya tidak benar, belajarlah ilmu apa namanya? Ilmu mantik. Dan tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran itu mengkritik berpikir, mengkritik akal, tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran itu setiap ada kata-kata akal itu pasti pujian ya nih. Pasti pujian. Ketika ada orang kafir itu, orang itu tidak beriman, terus lalu afalah ta'qilun, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun, itu banyak sekali. Yakni Allah mencaci orang, mengkritik orang, kok kamu bisa tidak beriman kepadaku, padahal aku berikan kamu itu apa namanya? Akal. Dan akal itu nur. Akal itu cahaya, Ustaz. Yang mengatakan ini bukan saya. Imam Ghazali di banyak sekali kesempatannya di Mungkit Minad Dhalal dan banyak kitabnya mengatakan akal adalah nur. Nur itu yadhar bihi ghairuhu. Dengan adanya cahaya yang tidak nampak menjadi nampak. Dengan adanya akal yang tidak nampak menjadi nampak. Dengan arti ma'arif, benar dan salah, itu bisa nampak dengan akal sebelum dengan syariat. Nah, berarti ilmu mantik ini secara sederhana adalah ilmu yang membahas tentang cara manusia menggunakan akalnya dengan benar. Itu dia, saja itu. Dan manusia dan akal itu nikmat daripada Allah. Dan tanggung jawab loh itu bukan sesuatu yang gratis loh. Akal itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah ketika Anda berbuat perkara yang tidak baik. Kok kamu bisa pakai narkoba? Kok kamu bisa mencuri? Kok kamu bisa korupsi? Padahal kamu punya akal. Nggak usah kamu turun syariat. Akalmu coba kamu lihat, mencuti baik apa enggak? Yo nggak baik. Kenapa kok kamu lakukan? Nggak usah kowe ngomong syariat dulu. Akalmu gitu loh, pakaian. Karena itu kan didefinisikan akal itu kan sesuatu yang mengikat orang daripada fi'lul fawahish. Nah, Mereka kata aqala yaqilu artinya kan mengikat kan? Mengikat dengan arti akal ini akan mengikat Anda daripada berbuat yang tidak baik. Wadah ya. Dan disitulah faedah daripada akal dan mengoptimalkan akal menggunakan ilmu mantik ini. Dan saya mengatakan ilmu mantik itu kaifiyatu tafkiril ulama. Bagaimana ulama itu berpikir. Sebab itu kita itu mempelajari kitab-kitab ulama kangelan karena mereka menulis dengan akalnya mereka, metodenya mereka. Kita tidak menggunakan metode mereka yang sangat superior. Kita menggunakan cara kita sendiri. Akhirnya kan kelimpungan toh kita. Kelimpungan kita itu akhirnya. baik, tadi sempat disinggung Beb, bahwa ilmu mantik ini kan memang warisan budaya non-Islam. Yakni maksudnya lahir dari rahim
filsafat atau di Yunani, tapi kemudian diadopsi oleh Islam dan eee, akulturasi sehingga kemudian dibersihkan dari pengaruh-pengaruh yang buruk dari filsafat itu sendiri. Ini benar apa tidak, Bib? Ada yang mengatakan semacam itu. Tapi memang kitab ilmu mantik pertama yang ditulis itu memang daripada Yunani. Cuma Imam Ghazali, beliau punya kitab sangat penting sekali ya, namanya Al-Qistosul Mustaqim. Dalam kitab itu, beliau itu mengatakan bahwasanya salah kalau ilmu mantik itu ilmu Yunani. Ilmu mantik, ilmu Qur'ani. Nah, Beliau mengistinbat semua qawaid mantikiyah yang penting-penting seperti askal, syaklul awal, tsani, tsalis, qiyas istitnai, syarti, infisoli, ittisoli, semuanya itu diistinbat daripada ayat-ayat Al-Qur'an. oh beliau maksudnya kaidah-kaidah mantikiyah itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an? Ada. Jadi itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Bahkan Allah mempunyai apa ya, kalau sekarang ini kayak jagoan dalam ilmu mantik gitu. Namanya Nabi Ibrahim. Loh betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi." Dan majority wa tilka hujjatuna. Apa itu hujjatuna itu? Hujjah itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat orang itu terpojok. Dalil kami. Dengan arti Nabi Ibrahim itu adalah semacam apa ya istilahnya? Jagoannya Allah. Nah, dalam ilmu mantik. Di dalam perdebatan ini, karena itu kan banyak perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud, dengan kaumnya, masalah apa itu namanya? Masalah berhala. Berhala, banyak sekali itu. Dan rata-rata Imam Ghazali istinbat qawaid mantikiyah daripada perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya atau dengan Namrud. Karena memang Imam Ghazali secara ekstrim mengatakan, Nabi itu diutus bukan hanya untuk mengajarkan syariat, tapi pun juga untuk mengajarkan cara berpikir yang benar. Di dalam ayat dikatakan dalam surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami sudah mengutus para rasul kami dengan bayinat, dengan kebenaran, dengan kejelasan, dengan bukti-bukti. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab, syariat, wal mizan. Apa ini mizan ini? Apakah timbangan? Kan bukan. Timbangan di sini artinya adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk mengetahui mana benar dan mana yang sesat. Itu yang namanya apa? Mizan. Jadi Allah mengatakan, Nabi aku utus, ajarkan kepada umat syariat dan cara berpikir yang benar. Ya kalau Anda mau lebih ekstrim, ya ini Nabi ini mengajarkan syariat dan mantik. Kalau dengan istilah sekarang, tapi kan dulu kan tidak ada mantik kan. Nah, Tapi qawaid tafkir as-shahih yang mengatakan ini bukan saya. Begitu hati tali iki jadi ngawur masalah mantik. Imam Ghazali semacam itu mengatakan dalam kitab Qistosul Mustaqim, wa huwa ma'qul. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ahli sunnah, bahwasanya al-aqal yudrikul ma'arif wa syariah tudrikul ahkam. Karena dua perkara ini, al-aqal dan syariat ini adalah satu kesatuan yang selalu berjalan beriringan. Tidak mungkin kedua-duanya itu saling bertentangan. Fal aqlu nurun wa syariah nurun. Dikatakan orang yang hanya mengambil akal tanpa syariat seperti orang buta di depan matahari. Apakah bisa melihat? tidak bisa. Sekali penjahanya sudah terang-terang gitu. Itu dia. Orang yang mengambil syariat tanpa akal seperti orang bisa melihat tapi tidak ada cahaya. Apakah bisa? Matahari gelap, tidak bisa. Gelap. Nah, karena itu Imam Ghazali mengatakan fal aql ala ma'as syariah nurun ala nur. Nurun ala nur. Jadi Imam Ghazali fikrohnya bahwasanya kita islamisasi ilmu mantik itu. Ada dulu saya itu ketika jadi S3 di Malaysia itu ada subjek namanya Aslimatul Ulum, Islamization of Knowledge. Bahwasanya kita lihat aspek islami daripada setiap ilmu. Imam Ghazali sudah memulai proyek itu lama. Beliau ingin mengislamkan ilmu mantik. Dengan arti bahwasanya ilmu mantik ini ilmu Qur'ani. Karena semua qaidahnya mustambatun minal Qur'anil. Nah, jadi aspek dia itu ilmu, dikatakan ilmu mantik ini adalah ilmu Yunani, kufri, itu tidak sepenuhnya benar. Mantik adalah ilmu Islami dengan arti tidak bertentangan dengan Islam,
walaupun tidak disebutkan di dalam kitab wa sunnah, atau ilmun islami dengan arti yustambatu min kitabin wa sunnah. Jadi ketika Anda itu belajar ilmu mantik, Anda mendapat pahala, Ustaz. Karena ini ilmu Quran, seperti Anda belajar nahwu, fikih. Sama, Anda belajar ilmu mantik itu Anda juga mendapat pahala. Jadi jangan Anda itu apa ya? Dengar jeneng mantik itu jenengan iki Sinis gitu. sinis, mantik, Mantik. liberal, sesat. Padahal ya saya lihat itu sama. Anda kalau tidak suka dengan namanya ganti. Mizan, Mizan. Qistosul Mustaqim, nama-nama Qur'ani kan dengan wazinu bil qistosil. SD. Berarti ilmu mantik ini bisa dikatakan bagian dari ilmu filsafat atau hal lain dari filsafat ini sendiri. Ini pun juga sebenarnya aspek yang salah difahami juga dalam ilmu mantik itu. Oh, mantik itu filsafat, dan ini adalah aspek kritikan Al-Imam Ibnu Shalah, muhaddits masyhur wal faqih, di dalam ilmu mantik ketika beliau mengharamkan ilmu mantik. Dikatakan mantik muqaddimatun lil falsafah wa muqaddimatu syarri syarrun. Semacam itu. Mantik itu adalah muqaddimatun lil falsafat, dan muqaddimahnya dan filsafat itu syarrun. Wa muqaddimatu syarri syarrun. Kalimat ini dikritik, setelahnya dikritik sangat kuat sekali dan tidak sesuai dengan Imam Ghazali ketika mengatakan bahwasanya mantik laisa muqaddimatan lil falsafah wa innama huwa muqaddimatun lisairil ulum. Jadi mantik itu muqaddimah untuk semua ilmu. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitabnya beliau usul fikih yang paling fenomenal, apa itu? Al-Mustasfa. Beliau meletakkan muqaddimah mantikiyah di dalam Al-Mustasfa. Karena kalau Anda ingin mempelajari ilmu usul fikih, mantik itu vital. Mantik itu vital. Untuk mempelajari ilmu kalam, mantik itu vital. Untuk mempelajari ilmu fikih, mantik itu vital. Bahkan untuk mempelajari ilmu politik, mantik itu vital. Dalam artian ilmu mantik itu adalah basic dari segala ilmu ya. Ya, Yang harus daripada segala ilmu. Itu membenarkan bagaimana nalar Anda dulu. Lah, Anda memahami dengan apa? Dengan akal kan? Kalau akal Anda bermasalah, pasti inputnya juga akan apa namanya? bermasalah. Juga. Benarkan dulu akalmu. Nanti insya Allah dengan adanya ilmu mantik, outputnya benar dan banyak, lebih dalam. Ilmu mantik bisa memanipulasi, bukan manipulasi ya, ilmu mantik bisa merekayasa maklumat. Ada namanya istidlalat mubasyirah. Itu kata-kata kullu tulab najihun, itu bisa direkayasa oleh ilmu mantik menjadi 9 maklumat. Daripada aspek akesnya, tanakutnya, tahtatadotnya, kemudian yang lain-lain, itu ketika dilihat, satu maklumat bisa menjadi 7 maklumat. Karena itu ilmu mantik memperbanyak ilmu Anda dan mendalamkan ilmu Anda. Saya selalu mengatakan bahwasanya ilmu mantik ini shortcut. Shortcut. Jadi kalau Anda ingin, saya banyak melihat orang-orang itu mondok lama. Kamu mondok berapa? Saya tanya, ketemu teman saya itu mondok 9 tahun. Kok enggak pinter-pinter? 10 tahun. Kok enggak pinter-pinter? Dan bukan salah pondoknya loh ya. Tapi mungkin salah apa namanya? Salah manusianya. Manusianya. Ternyata ada sebagian itu cara berpikirnya sudah salah. Dan tidak sempat dibeneri. Akhirnya saya bilang, ini kalau logikamu ini dibenarkan dulu. Apa yang kamu dapatkan 9 tahun sekarang bisa dikonvert menjadi hanya bisa kamu dapatkan dalam 4 tahun. 3 tahun pun sudah bisa. Seperti apa yang kamu dapatkan di dalam apa namanya? 9 tahun ini. 9. Jadi ilmu mantik jalan pintas. Mempersingkat waktu, mendalami ilmu. Ya, kalau tadi dikatakan ilmu mantik itu adalah sumber atau bisa dikatakan bekal dari ilmu-ilmu yang lain. Kira-kira dasar yang paling mendasar dari ilmu mantik sendiri itu apa saja? Soalnya yang kita tahu dari ilmu mantik itu ya hanya tasawur, tasdik, qiyas, tanakut. Itu kira-kira kalau seandainya kita jadikan ilmu mantik itu memang sebagai dasar dari ilmu-ilmu yang lain, apa kira-kira poin yang pertama kali bisa kita ambil dari ilmu mantik itu? Kalau orang itu hanya mengetahui ilmu mantik, hanya sekedar tasawur, apa namanya? Tasawur, tasdik. Betul, semacam itu. Cuma saya rasa ilmu mantiknya perlu di-upgrade lagi. Di-upgrade lagi. Kalau Anda tanya apa dasar yang paling mendasar di dalam ilmu mantik, kita mengetahui
di dalam maklumat itu, di dalam knowledge itu ada dua masalah. Ada yang namanya badihi, nadhari. Badihi ini necessary, perkara-perkara yang bisa Anda ketahui tanpa Anda belajar. Cuma saya jelaskan Anda langsung paham. Itu basicnya. Dan basic daripada ilmu mantik adalah perkara-perkara yang badihi-badihi ini. Di antaranya loh ya, kalau di dalam tasdik yang badihi itu tanakut. Tanakut badihi, tidak perlu dalil. Naam. Akes perlu dalil. Oh, akes kuliah mujabah, juz'iyah mujabah. Kenapa semacam itu? Anda perlu dalil. Oh, nakid kuliah mujabah, juz'iyah salibah. Tidak perlu dalil. Anda cuma perlu dijelaskan saja. Jadi, masalah yang paling dasar daripada ilmu mantik, daripada aspek tasdiknya, satu, tanakut. Yang kedua, syaklul awal. Itu yang badihi. Dan kalau Anda mengatakan ini kepada orang awam, mereka itu akan murtad. Nggak ada itu, Ustaz. Kan banyak orang, ojo ngajari mantik ring wong awam, nanti dia akan apa namanya? Murtad. Orang-orang yang mengatakan semacam ini, yang tidak pernah merasakan lezatnya ilmu mantik dan tidak pernah belajar ilmu mantik, saya yakin 100% itu. Wong kalau perkara hal itu diajarkan, Nabi datang membawanya, masa itu menjadikan apa namanya? Murtad. Anda tahu akal itu, Ustaz, ya? Akal itu. Menurut Imam Maturidi, mengcover tugas Rasul. Akal itu. Jadi, walaupun tidak datang Rasul, tapi Anda punya akal. Menurut Maturidi ya, Anda wajib beriman kepada Allah. Kalau Anda tidak beriman, mukhalladun finnar, kekal di neraka. Alhamdulillah menurut Asy'ari tidak, yang ini azabul fatrah. Tapi menurut Maturidiyah tidak, dalam makna al-ma'rifah billah wal iman billah. Akal ini ya suddu masadar Rasul. Loh, masa ilmu yang menguatkan nalar akal dikatakan apa namanya? Membuat orang murtad. Semakin akal Anda itu kuat, Anda akan semakin faham bahwasanya agama Islam ini bukan buatan manusia. Memang tanzilun min ladun hakimin alim. Kita mungkin sepakat bahwa ilmu mantik ini sebenarnya bukan ilmu yang buruk. Mungkin hanya karena framingnya saja. Karena mungkin sulit, ilmu yang sulit dan kelangkaan seorang pakar dalam bidang ini akhirnya framingnya itu malah ilmu yang sulit, terutama di teman-teman santri sendiri. Saya tuh tahu itu. Malah rata-rata yang paling anjlok di antara fan-fan itu adalah salah satunya ilmu mantik. Betul. Karena anti. Karena memang dari awal mindset-nya itu terbangun untuk wah ilmu mantik ini sulit. Angel. Ilmu mantik itu ilmu yang paling mudah. Saya jamin kalau Anda paham ilmu mantik, Anda akan tahu jauh lebih susah fikih daripada mantik. Mungkin ini Beb, bisa dijelaskan dengan penjelasan yang sederhana pada para pemirsa ini, kira-kira contoh aplikatif ilmu mantik dalam menyikapi permasalahan kita sehari-hari misal. Oh, banyak itu. Yani contoh di dalam tasawur saja ya, di dalam tasawur. Sebelum kita di dalam tasdik. Anda ingin membeli sesuatu makanan saja atau sesuatu benda. Anda tidak tahu namanya. Dulu tuh saya tuh pernah sekali, saya kan tinggal dengan teman-teman saya yang notabene semuanya itu mutakalim mantiki. Jadi kami itu sepakat kita tidak boleh berbicara sehari-hari kecuali kita menggunakan qawaid mantikiyah dan istilah mantikiyah ya. Jadi sehari-hari itu in qulta kada yalzamu minhu kada ya. Ini kita mengenal istilah-istilah mantikiyah. Kami itu dulu di kos-kosan, di rumah sewa, di kontrakan ada di Yordania gitu ya kami. Situ kan enggak ada apa itu namanya? Sofa kayak gini. Semuanya apa? Lesehan. Karpet gitu loh. Karpet itu kan sapunya kan beda ya. Dia nggak bisa sapu biasa. Jadi di Arab itu yang itu loh. Roda terus diseret, nanti nempel. Lah, pada saat itu saya tugasnya membersihkan. Terus saya mau ngomong, yang untuk membersihkan itu rusak atau hilang. Saya ingin beli baru. Terus saya itu bingung, namanya apa ya? Katanya ini namanya apa? Apakah Miknasah Sohiro? Sapu kecil ya? Bukan sapu kecil. Lihat bagaimana mantik bersikap atau memberi solusi
bagaimana Anda ingin memahamkan seseorang sesuatu yang Anda tidak tahu namanya. Apa? Udhkuril awarid. Sebutkan awaridnya, sebutkan sifatnya. Oh, sesuatu digunakan untuk membersihkan karpet. Secara otomatis akan ada ribuan perkara keluar daripada itu. Nah, Dia kecil, ada kelet-keletnya, ada lengket-lengketnya. Semakin spesifik. sampai dia paham, oh ini toh yang kamu cari. Sebenarnya itu adalah uslub mantiki yang kita kenal dengan nama di dalam babu tasawur namanya ta'rif birrosm. Ta'rif birrosm. Tadi ketika saya ke sini dengan salah satu murid saya itu, tanya tentang seseorang. Kamu tahu Abdullah? Abdullah yang mana? Paham ya? Abdullah yang mana? Anda ingin tahu orang namanya Abdullah. Ini membabi tasawur. Tasawur Abdullah ini siapa? Tasawur dzatuh. Tasawur zatnya Abdullah. Yang mana? Anda menyebutkan sifat-sifatnya. Yang itu juga bagian daripada qawaid mantikiyah yang Anda lakukan sehari-hari. Di dalam mantik dikatakan ini adalah ta'rif birrosm. Anda tidak menyebutkan hakikat daripada Abdullah, tapi Anda menyebutkan sifatnya. Sifat. Ini karena di dalam ta'rif birrosm, Anda mendefinisikan sesuatu untuk membedakan sesuatu ini daripada yang lainnya, walaupun Anda tidak mengetahui hakikatnya. Itu namanya ta'rif birrosm. Ya. Ini di antara aplikasi di dalam ilmu mantik, ya, di dalam babul apa namanya? Babut Tasawur. tasawurat. Nanti di dalam babut tasdikot Anda mengkiaskan ini dengan ini. Hal apa mengkiaskan? Saya ingin masak pakai sawi. Oh, sawi enggak ada, ya sudah kobis. Itu sebenarnya adalah amaliyah kiasiyah. Cuma sangat singkat. Tapi ketika disebutkan, dia akan bisa untuk menjadi muqaddimah sugro dan muqaddimah apa namanya? Kubro. Kubro. Kita melakukannya tanpa sengaja. Bayangkan kalau Anda bisa untuk menyusunnya menjadi sebuah kaidah mantikiyah dengan benar. Anda kampanye. Ketika Anda kampanye, ini semua demi rakyat. Ini semua demi kemaslahatan. Hal-hal semacam itu kita lihat. Saya tuh tidak ingin ya terlalu membahas politik di sini. Akan tetapi rata-rata ketika kita itu berkampanye atau melihat orang-orang itu kampanye, kita melihat akan ada semacam penggunaan qawaid mantikiyah di situ. Akan tetapi daripada aspek madahnya yang menyentuh hati. Karena mantik tidak hanya bisa Anda gunakan untuk perkara yang burhani saja. Yang menyentuh akal, menyentuh hati pun juga bisa. Ini di antara aplikasi ilmu mantik di dalam masalah sia-sia. Nah. Jadi dimensi ilmu mantik itu sangat apa namanya? Sangat Kompleks. banyak sekali. Kompleks. Sangat bukan kompleks tapi umum. Dia sangat umum. Dalam tasawur rumah tangga ada. Saya itu selalu ya ketika berdebat dengan istri saya itu saya selalu menggunakan qawaid mantikiyah ya. Bagaimana itu? Yang contohnya, Bang? Waduh itu. Nanti private saja kita jelaskan ya. Jadi memang sebenarnya ada beberapa hal yang secara tidak langsung itu kita lakukan dan itu adalah bentuk dari Mantik. aplikatif mantik. Iya, cuma harus dibenarkan dulu. Kadangkala cara berpikirnya itu salah. Karena mantik ketika dia itu benar, dia akan bisa menyampaikan Anda ke dalam kebenaran. Surutnya benar, tapi ketika dia salah, dia akan menyampaikan Anda ke dalam kesesatan. Di sini ya, karena itu mantik, qawaid mantikiyah yang memenuhi syarat dikatakan dia itu mizanur rahman. Nah, Qawaid mantikiyah yang tidak memenuhi syarat dikatakan mizanus syaiton. Jadi setan akan menggunakan qawaid mantikiyah yang tidak memenuhi syarat untuk menyesatkan manusia. Seolah-olah ini logik. Padahal ini satanik. nah, Dan contohnya banyak. Saya beri contoh ya. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan dan memberitahu kepada kaumnya bahwasanya kias ini kias yang salah.
Nabi Ibrahim mengatakan, kalau memang planet-planet ini adalah, bintang-bintang ini adalah Tuhan, Tuhan. pasti Tuhan adalah yang paling besar, kan? Kemudian beliau melihat matahari, Ternyata ada yang lebih besar. bahkan melihat bintang, Bulan. kemudian bulan, kemudian matahari. Matahari. Ketika melihat falamma ra'at syamsa bazighatan qalat qala hadza Robbi. Robbi. Hadza apa? Hadza Robbi. Hadza akbar. Hadza akbar. Kemudian apa? Ayatnya itu. Intinya Nabi Ibrahim mengatakan asyamsu akbar. Ar-Robbi akbar. Robbi akbar. Syamsu akbar. Syamsu Robbi. Semacam itu. Nah, Ini adalah kias daripada syakal yang kedua. Yang mana kias daripada syakal yang kedua ini digunakan secara salah. Kenapa? Karena syaklu tsani la yuntiju ila salibah. Seharusnya untuk menafikan ketuhanan daripada matahari. matahari. Tapi di sini digunakan untuk Isbat. isbat ketuhanan untuk Matahari. matahari. Setan mengatakan hada mizani ana. Di sini aku bermanuver. Mizanus syaiton jadinya. Namanya mizanu syaitan. Mungkin ini juga Bib, yang membuat kita itu seakan-akan sinis terhadap belajar ilmu mantik itu, karena emang ketika kita mau belajar ilmu filsafat itu serangan dari luar itu sudah akan memprediksi, oh ini akan jadi orang liberal ya, akan menjadi orang yang ateis nantinya ini. Kadang kita terbawa oleh pemikiran dengan pemikiran. sehingga Ya itu memang kita tuh anti jadinya. itu juga tantangan sebenarnya. Itu tantangan. Sebenarnya penuntut ilmu tidak boleh untuk terbawa omongannya orang. Anda harus mengikuti apa yang Anda pahami, bukan apa yang dikatakan oleh orang. Dan sebenarnya hal ini di dalam itu pernah lihat satu dokter. Saya kan pernah saya menemani satu teman saya ke dokter kencing manis. Terus teman saya ini kan periksa, dok, katanya ada tumbuhan ini bisa mengeluarkan kencing manis. Anda itu ngapusi. Jangan percaya omongannya orang. Jangan percaya omongannya orang. Percaya saya karena saya ini pakarnya. Nah, Terus dia ngomong, katanya minum susu juga sama. Loh kan, tetap saja bodoh orang ini. Jangan percaya orang, percaya kalam saya. Ya ini memang masalah kita. Ketika kita ini tidak mempunyai kaidah berpikir yang benar, kita kan terombang-ambing daripada omongannya orang. Karena gini, omongannya orang belum tentu benar. Yang pasti benar adalah qawaid mantikiyah ini. Qawaid mantikiyah ini maksumah. Dia tidak bisa salah. Cara aplikasinya yang mungkin salah. Andanya yang mungkin salah, tapi dia qawaid, dia tidak mungkin salah. Karena itu al-aql hujjatun, salah satu dari epistemologi ahli sunnah untuk mengetahui Tuhan, al-aql. Bukan seperti yang dikatakan oleh siapa itu namanya? Guru Gembul, ya hanya mengatakan empirik saja. Itu salah, itu tidak ada. Kalau emang hanya empirik juga hujjah. Tapi ada beberapa perkara yang memang tidak bisa didapatkan melewati panca indera. Di antaranya adalah Tuhan. Tuhan tidak bisa dengan panca indera, melewati akal. Karena itu akal hujjah. Akal itu hujjah. Wallahu a'lam. Kemudian ini Bib, terkait tadi masalah hal yang empiris, ketika kita batasi bahwa sesuatu yang ilmiah itu hanya pada hal-hal yang empiris. Di ilmu mantik yang kita pelajari itu kan ada bab yang nerangin tentang muqaddimah atau premis yang digunakan untuk menyusun argumentasi yang burhaniyah itu. Betul. Harus berangkat dari muqaddimah yang sifatnya adalah yakiniyah. Betul itu. Ada di muqaddimah yakiniyah itu kan kemudian aksamnya diterangkan oleh ulama itu bagian-bagiannya. Di antaranya memang ada hadasiyah itu. Tapi hadasiyah itu ada di urutan yang kesekian gitu. Di antara yang pertama itu justru yang disebutkan adalah badihiyat, kemudian musyahadah yang dengan indra batini gitu. Nah, itu menurut Habib sebenarnya posisi ilmu akal dibandingkan dengan yang tadi itu yang hadasiyah itu lebih tinggi yang mana?
Lebih tinggi yang mana ya? Saya pribadi loh ya, saya pribadi, tapi pendapat ini mungkin tidak mewakili ahli sunnah. Saya pribadi akal lebih tinggi derajatnya daripada panca indera. Nah. Kenapa? Karena akal bisa mengetahui Allah, bisa mengetahui wujudullah. Tapi panca indera tidak. Terbatas. Dia sangat terbatas sekali. Karena itu akal bisa mendapati apa yang tidak bisa didapati oleh panca indera. Dan manusia menjadi manusia bukan karena panca inderanya, karena hewan juga mempunyai panca indera. Manusia menjadi manusia karena akalnya. Karena apa namanya? Karena akalnya. Di sini pentingnya. Yang kedua, panca indera menurut beberapa pendapat bisa salah. Saya beri contoh ya bagaimana kesalahan panca indera. Walaupun ini bukan pendapat terkuat. Pendapat terkuat, panca indera tidak bisa salah. Tapi ada pendapat mengatakan panca indera bisa salah. Daripada aspek apa? Fata Morgana. Nah. Paham kan? Nah. Fata Morgana itu adalah kesalahan panca indera. Anda lihat sesuatu kayak air padahal bukan. Tapi akal tidak bisa salah. Wadah ya. Akal tidak bisa salah. Pada aspek dia akal loh ya. Karena akal itu kan doruriyat. Doruriyat atau badihiyat. Dia tidak mungkin salah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini tidak bisa salah. Ini adalah kaidah ahli sunnah. Bahwasanya akal tidak mungkin salah. Apa yang diyakini ini akal, dia tidak mungkin salah. Bahkan kalau ada dhawahir Al-Quran bertentangan dengan akal ini, yang ditakwil Al-Qurannya, dhawahir yang ditakwil, bukan akalnya. Paham ya? Anda akan melihat banyak ayat-ayat dhawahir Al-Quran yang bertentangan dengan akal. Yang ditakwil bukan akalnya, yang ditakwil adalah apa? Al-Quran. Dhawahirnya. Dhawahir Al-Quran. Kenapa? Karena dhawahir ini dhonniyah. Akalnya ini qat'iyah. Jadi ini berhubungan berhadapan antara qat'i dan dhonni. Jelas yang menang adalah apa namanya? Yang qat'i. Ini bukan saya ini liberal. Dalam usul fikih, alif baktaknya usul fikih itu semacam itu. Orang-orang itu banyak Habib Ali, okal. Ayo dikritik Habib Ali ini mantik sentris loh. Kan mantik sentris. Saya ini memang menjelaskan apa yang dikatakan oleh para ulama. Ya memang apa ya? Imam Ghazali di dalam Munqidh Minad Dhalal berusaha untuk membatalkan panca indera. Oh nggih. Jadi begini. Saya melihat Anda sekarang ini itu belum tentu memang benar-benar saya melihat. Mungkin ini adalah sesuatu yang diberikan oleh otak saya merespon cahaya. Kan kadang-kadang kita itu kayak delok loh, koyo aneh kelewat. Apa ya kuwi ya katanya. Mungkin ini penampakan itu jangan-jangan nggak ada apa-apa. Cuma kamu seperti melihat sesuatu. Padahal itu nggak ada, itu hanya ketakutan kamu saja. Imam Ghazali berusaha untuk membatalkan akal dan mengatakan mungkin akan ada kesalahan dalam akal seperti fata morgana. Membatalkan panca indera itu tadi, Mas. Itu dia, dengan arti panca indera itu bisa salah, atau dengan arti panca indera bukan yakiniyah. Walaupun muhawalah itu, di usaha itu dikritik oleh banyak orang. Dan pendapat terkuat daripada ahli sunnah bahwasanya panca indera tidak perasa. Baik. Ini menarik sebenarnya. Jadi akal ini kan memang topik utama dalam ilmu mantik, dan kedudukannya seperti yang antum jelaskan tadi itu bukan sesuatu yang di luar agama itu sendiri, tapi bisa berjalan beriringan dengan agama, atau tools, alat untuk memahami agama itu sendiri. Betul. Mungkin bisa dijelaskan, Bib, hal-hal topik agama yang kemudian di dalam dalil Al-Quran atau mungkin dalil naklinya itu secara dohir bertentangan dengan akal, dan di saat itu yang dimenangkan adalah akalnya, yakni dalil Al-Qur'annya itu yang ditakwil oleh akalnya. Banyak. Saya beri satu contoh ya. Rata-rata ayat mutasyabihat yang menunjukkan adanya jismiyah, yang menunjukkan Allah itu mempunyai sifat-sifat makhlukin, itu semua ditakwil. Nggih. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa yabqa wajhu. Wajhu ini apa? Secara dohirnya dia itu adalah apa namanya? Wajah. Akan tetapi Allah memiliki wajah. Kita mempunyai dalilun akli yang membatalkan itu.
Karena itu kata-kata wajah yang mungkin dikatakan ini adalah dhawahir Quran, kita takwilkan menjadi makna yang bukan dhohir. Apa itu? Adzat. Walaupun kata-kata ini adalah dhohir, oleh ulama dikatakan ketika Anda mengatakan dhohir ini adalah dhohir, sebenarnya para ulama itu yatanazzal. Ulama mengatakan wajhu rabbika itu dhohirnya adalah wajahnya Allah, itu seperti yang dianggap dhohir oleh Wahabi. Bagi ulama ahli sunnah itu bukan dhohir. Paham ya? Nah. Dhohirnya bukan itu. Tapi oleh Wahabi dianggap itu dhohir. dhohir. Kalaupun memang itu dhohir, bahwa mu'awwal. Tapi kita ahli sunnah mengatakan itu bukan dhohir. Fa'dhohiruhu ghairu murad. Dhohiruhu ghairu Murad. dengan arti itu sebenarnya bukan dhohir. Bagi kita mengatakan ini dhohir, tanazzulan lima komika ad-dani fi fahmil Quran. Rata-rata ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran itu hakikatnya adalah pertentangan antara dhawahir Quran dan adilah akliyah. Dan kalau Anda tidak paham ini, katanya Imam Sanusi di dalam Muqaddimat As-Sanusiyah, hal ini bisa menjadi sababun min asbabil bid'ah wal kufur. Justru ketika kita gagal memahami takwil itu tadi, Menjadi jadi sebab kita ahlul bid'ah dan bisa kafir ya. Oke, saya beri contoh lagi ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu Cahaya nur, cahaya langit dan langit dan bumi. orang-orang yang tidak menggunakan akalnya akan mengatakan Allah itu matahari, Karena cahaya. cahaya. Tapi akal kita mengatakan Tuhan itu tidak seperti makhluknya. Maka ketika Anda mengatakan matahari, Anda mengklaim matahari itu adalah Allah, akal kita langsung, oh ini salah. Laisa kamitslihi syai'un. Akal kita mempunyai dalil tamanu yang yakin tidak mungkin terbantahkan bahwasanya Allah tidak seperti makhluknya. Maka apa yang Anda katakan Allah itu adalah matahari, mustaqillan biqoulihi ta'ala Allahu nurus samawati wal ard, batal demi akal. Lihat ya. Bukan batal demi hukum, tapi batal demi Akal. akal. Karena akal ini qat'i. Ini contoh-contoh disebutkan oleh Imam Sanusi dalam kitab Syarhul Muqaddimat. Untuk orang yang tidak menggunakan akalnya dalam memahami ayat Qur'aniyah, dia terjatuh imma fil bid'ah kama fa'alahu Wahabiyah, Mujassimah, au fil kufur kama fa'alahu ba'dul kafar yang menyembah matahari, Majusi dan hal-hal yang lain. Menarik, Beb. Oh banyak, kalau saya mau tunjukkan hal-hal semacam ini dalam tafsir batiniyah, banyak sekali. Saya mengumpulkan beberapa contoh ya semacam ini. Ini juga nyambung dengan tadi yang dinotis di awal bahwa Al-Quran sendiri sebenarnya mendorong kita untuk menggunakan akal. Betul itu. Lah Anda kalau tidak menggunakan akal memahami Al-Quran dengan apa? Karena itu rata-rata Ustaz, rata-rata akidah selain ahli sunnah punya masalah sama akal. Ya. Contohnya, Beb. Wahabi memusuhi akal, Mujassimah memusuhi akal. Karena itu mereka mempunyai fitrah. Dalil apa? Dalil Allah itu di atas, fitrah. Fitrah. Lihat ayam berkokok ke atas. Hadis jariyah menunjuk Ke atas. Mereka hampir tidak pernah menggunakan akal. Kalaupun mereka menggunakan akal dengan makna yang berbeda dengan makna ahli sunnah, akal di level bawahnya khoyal. Khoyal itu adalah imajinasi manusia yang diambil daripada panca indera. Akal, bagaimana kita memproses imajinasi itu. Padahal akal bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa Anda imajinasikan. Wahabi memusuhi akal. Kenapa? Karena dia tahu akal tidak akan bisa digunakan untuk tajsim. Akal tidak akan menerima Allah itu mempunyai bentuk. Akal tidak menerima Allah itu mempunyai anggota fisik. Anggota fisik seperti manusia. Seperti manusia, akal tidak bisa terima itu. Begitu pula wahdatil wujud. Ada akidah namanya wahdatil wujud atau golongan namanya wahdatil wujud. Dengan akal musuh. Mereka menggunakan ilham. Akal tidak boleh. Akal bisa dibatalkan dengan ilham. Karena itu epistemologinya
sudah berbeda. Dan bukan ahli sunnah, tapi bukan kafir loh ya. Jadi sering dituduh Habib Ali mengkafirkan wahdatil wujud, mengkafirkan mujassimah. Sampai sekarang, kemarin ada yang menuduh saya mengkafirkan wahdatil wujud. Tidak ada, tidak ada. Saya mengatakan kelompok-kelompok ini bukan ahli sunnah, tapi masih Islam. Masih apa namanya? Islam. Karena mereka masih sholat menghadap kiblat. Lanu kafir ahadan min ahli kiblat. Yani saya ingin mengatakan bahasanya kelompok-kelompok selain ahli sunnah pasti memusuhi akal pasti. Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah malah menjadikan akal beriringan itu tadi. beriringan dengan apa namanya? Dengan syariat. Syariat. Yakni al-akal yakhdumun nakal. Semacam itu. Iya. Tapi ada atau tidak Bib, hal-hal prinsip dalam agama yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi wajib kita percayai, iman. Suf, kata-kata tidak bisa dijangkau oleh akal, ini kata-kata yang tricky, hati-hati lah ya. Nah, Tidak bisa dijangkau oleh akal, maknanya ada dua. Imma akal bertentangan dengannya, atau memang akal mengatakan ini boleh. Tapi akal tidak bisa memastikan ini ada atau tidak. Ahli sunnah mengatakan tidak bisa dijangkau oleh akal adalah yang akal tidak bisa memastikan ini ada atau tidak. Saya beri contoh ya, surga dan neraka. Surga dan neraka menurut ahli sunnah daripada bab ghaibiyat. Kalau akal dikatakan, apakah ada surga? Mungkin. Apakah ada neraka? Mungkin. mungkin. Apakah ada sirat? Mungkin. Apakah ada haudir rasul? Mungkin. Mungkin. Tapi apakah benar-benar ada? Tidak bisa. Akal tidak memastikan. Tidak memastikan. Itu bisa melewati syariat. Bi ikhbari rasul. Rasul datang, memang ada memang ada surga, neraka, kiamat. Jelas ya? Jelas. Apakah bisa Allah itu mewajibkan kita sholat 5 waktu? Bisa. 6 waktu? Bisa. 10 waktu? Bisa. Secara akal. Secara akal bisa. Tapi daripada ribuan kemungkinan bagaimana cara kita menyembah Allah, yang menentukan caranya dan mengkonfirmasinya bukan akal, tapi siapa? Syariat. Syariat. Di situ. Maka syariat hanya akan memilih salah satu daripada kemungkinan yang diberikan oleh akal. Tapi syariat tidak bisa keluar daripada akal. Tidak bisa. Jadi sesuatu yang dikatakan oleh akal tidak mungkin. Syariat tidak akan mengatakan ini ada. Mustahil ada. Iya. Mustahil ya. Mustahil. Tidak mungkin ada mukjizat Nabi. Saya datang mengatakan bahwasanya 1 tambah 1 sama dengan 3. Nabi bohong ini. Tidak ada. Karena mukjizat khariqul adah, bukan khariqul akal. Khariqul adah bukan khariqul akal. Iya. Menyalahi adat tapi tidak mungkin menyalahi akal. Iya dong, semacam itu caranya. Tidak ada. Kalaupun memang mungkin. Dan Anda harus tahu loh ya, ada kelompok selain ahli sunnah itu mengatakan akal bisa batal. Nah, Bahwasanya apa yang dibatalkan oleh akal, kasyaf boleh mengiyakannya. Ketahuilah yang mengatakan semacam itu, jika memang artinya adalah mustahil aklan, bisa dibenarkan oleh kasyaf, maksudnya 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 1 sama dengan 3, ini mustahil akal. Tapi dengan kasyaf boleh, ketahuilah kelompok ini bukan kelompok ahli sunnah. Lihat. nah, Tapi yang masih muskil Bib ya. Ilmu mantik ini kan bagian daripada ilmu kalam kan Bib ya. Atau memang ilmu mantik itu adalah Bukan, ilmu mantik muqaddimah untuk semua ilmu. ya muqaddimah masuk ilmu kalam. termasuk Ilmu kalam. ilmu kalam. Betul itu. Sangat betul sekali. Tapi ada sebagian seperti yang ada di Ihya Ulumuddin ini kan juga banyak di antaranya bisa dibilang mencaci orang-orang yang mengandalkan akalnya. Salah satu contoh dalam pembahasan mutakallimin yang ada di Ihya itu, belajar ilmu kalam itu sama Imam Al-Ghazali dicontohkan seperti orang mengkonsumsi madu. Jadi kalau terlalu banyak bukan justru menjadi obat tapi justru membahayakan. Kira-kira ilmu mantik ini seandainya dijadikan sebagai dasar di semua ilmu, gimana kita bisa menjadi mutakallimin yang benar tapi tidak keterlaluan gitu. Tidak sampai melanggar aturan-aturan atau tidak sampai melewati batas gitu. Jadi gini Ustaz, siapa namanya tuh? Lutfi. Ustaz Lutfi. Jadi Imam Ghazali memang mempunyai metode dalam ilmu kalam.
Yang mana beliau itu mengatakan bahwasanya ilmu kalam itu seperti obat. Jadi obat itu ada dosisnya. Karena itu kan ketika terlalu banyak, obat apapun jika terlalu banyak dosisnya pasti menjadi racun kan. Nah, Dosisnya harus tepat dan harus diberikan kepada orang yang sakit. Itu adalah pendapat Imam Ghazali dan saya pun setuju. Mayoritas habaib mengikuti Imam Ghazali daripada aspek itu, cuma mereka mungkin berbeda daripada aspek sampai mana kita mesti mempelajari ilmu kalam ini, dosis yang tepat ini. Cuma saya rasa sekarang ini loh ya, sekarang ini tuh kita di zaman pandemik akidah. Pandemik akidah. Pandemik akidah. Anda lihat ya Allah. Anda lihat beberapa bulan yang lalu ada yang telepon Allah. Nah, Ada kan yang telepon Allah. bicara dengan Malaikat. jadi iya. bahasa Saya malah Sunda. pernah ketemu orang itu kesurupan Allah Subhanahu wa taala. Piye itu tuh piye, saya pun itu enggak paham itu. Dan viral gitu loh. Orang-orang semacam ini viral dan ada pengikutnya dan punya pondok. Punya murid, bahkan sampai ngarang 500 kitab ya. Ya. Sampai ngarang 500 kitab. Saya rasa adanya orang-orang semacam ini dan ada orang yang mengikutinya, itu menandakan bahwasanya akidah ahli sunnah dalam masalah. Akidah ahli sunnah di dalam masalah. Kita harus memberi dosis yang tepat ke semua orang. Bagaimana dulu? Ketika COVID semua orang kena. Sama, di sini pun saya rasa ketika kita pandemik akidah, mayoritas orang kuat kecuali yang mayoritas orang kena kecuali yang imunnya itu kuat. Siapa yang imunnya kuat? Ya kalian-kalian ini para penuntut ilmu, ustadz. Tapi mayoritas orang enggak tahu tuh. Anda lihat ini saja. Apa itu akidah ahli sunnah? Yang mereka tahu hanya amaliyah saja. Ketika dikatakan akidahnya, sifat-sifatnya, banyak orang itu tidak tahu. Di sini yang seharusnya kita lihat bahwasanya Imam Ghazali mempunyai metode bahwasanya ilmu kalam itu adalah obat dan obat itu untuk orang sakit lebih sedikit daripada orang sehat. Sahih, itu zaman dulu. Imam Ghazali hidup di abad ke-5 Hijriah, meninggal di awal abad ke-6 Hijriah, 505 Imam Ghazali. Sekarang sudah 1000 tahun, hampir 1000 tahun setelah wafatnya Imam Ghazali. Sekarang orang yang sakit jauh lebih banyak daripada zamannya Imam Ghazali. Karena itu tidak ada zaman yang lebih relevan daripada zaman ini untuk kembali nampaknya mantik dan ilmu kalam. Nah, tadi menarik istilah pandemik akidah itu menarik karena memang bahkan di media sosial yang kami amati, masyarakat kita itu ketika menyikapi satu masalah yang topiknya itu adalah agama dan itu adalah sesuatu yang melenceng dari agama mayoritas, misal fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, masyarakat itu ya itu tadi menurut Habib tadi ada yang mengikutinya secara mentah-mentah tanpa harus berpikir ini benar atau salah. Ada yang menyalahkannya karena menganggap itu tidak logik. Ya terutama generasi Gen Z ini, Bib. Mereka itu cenderung mengikuti sesuatu yang menurut mereka logik. Sehingga kemudian beberapa poin-poin tentang agama yang tidak logik menurut mereka, padahal itu sudah ada. Ambillah contoh misal ketentuan iddah misal, Bib. Perempuan yang dilarang keluar ketika setelah tolak. Iya. Bagi sebagian mereka itu dianggap tidak relevan gitu. Dalil-dalil yang ada itu dianggap tidak logik. Jadi ada dua, Bib. Ada yang tidak menggunakan logikanya sama sekali sehingga Langsung terima mentah-mentah. ditelan mentah-mentah, mau ada ajaran baru yang mengaku Tuhan pun akan mudah untuk ikut gitu. Ada yang mereka justru terlalu mengandalkan logikanya sehingga menganggap ajaran-ajaran agama itu ada beberapa yang tidak relevan sehingga dianggap tidak logik itu tadi dan mereka anti pada hal itu. Kalau kita sebagai santri ini harus memposisikan diri di mana dan bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada generasi kita ini, generasi Gen Z ini yang lebih mengedepankan logikanya, bahkan bisa menerobos hal-hal yang fundamental dalam agama. Saya rasa dua-duanya salah dengan arti Anda tidak menggunakan akal terus menerima mentah-mentah semua ajaran. Itu salah.
Karena ketika tidak ada akal, kita tidak mempunyai filter mana yang benar dan mana yang salah. Sebelum mana yang berpahala, mana yang berdosa. Anda hanya menggunakan akal saja tanpa ada bantuan syariat, itu pun juga bermasalah. Akan tetapi percaya dengan saya bahwasanya masalah pada sebuah tempat barokah untuk kita. Saya rasa semacam itu. Kenapa barokah? Karena kita mempunyai celah untuk berkhidmat kepada agama. Nah, Paham ya? Kita mengetahui di dalam Gen Z sekarang, di dalam fenomena sekarang banyak masalah. Sebenarnya ini adalah celah bagi kita untuk bisa untuk menutupnya. Kalau kamu bisa menutupnya, kamu bisa untuk menolong Islam. Nah. Jelas ya? Jadi posisi kita itu di mana? Ketika Gen Z banyak menggunakan akalnya dan menolak syariat, ini celah bagi kita. Kita jelaskan bahwasanya wahai Gen Z yang menggunakan akalnya semacam yang untuk menolak syariat atau menolak beberapa ajaran syariat, ketahuilah logika Anda salah. Bagaimana yang benar? Yang benar ini dalam Islam ada yang logika yang benar 1, 2, 3. Contohnya saja di dalam masalah manupak perempuan tidak boleh keluar ketika talak. Loh memang benar, karena kalau perempuan setelah talak keluar ke rumah orang tuanya, nanti bumbunya banyak Ustaz. Ketemu sama adiknya, temennya, yang juga mungkin janda juga, akhirnya dibumbu-bumbui. Akhirnya yang masalah itu bisa diselesaikan antara suami dan istri sendiri, karena banyak bumbunya, tidak jadi untuk rujuk. Islam tidak suka untuk bercerai. Islam mengatakan menikah untuk daimumah, untuk selamanya. Karena itu bercerai pun iddahnya harus di rumah suami. Dan jangan sampai orang tua dan keluarga tahu. Biar masalah ini diselesaikan antara suami dan istri. Karena kalau sudah keluar apalagi sampai diposting di Facebook, habis sudah itu. Diposting di Facebook, di TikTok, aja perceraian ini menjadi santapan umum, ininya banyak. Lah, logika semacam ini Anda jelaskan bahwasanya antara syariat Islam dan akal tidak bertentangan kok. Bahkan ini sangat insijam, sangat harmoni. Dan di situ posisi kita sebagai seorang santri untuk menjelaskan kepada Gen Z sekarang bahwasanya Islam tidak menentang akal, bahkan Islam sangat harmoni dengan akal, dan tidak mungkin semacam itu kecuali Anda mengetahui ilmu akal dan ilmu nakal. Nah, bagaimana Anda menjelaskan itu kepada Gen Z kalau Anda tidak memahaminya? Faqidu syai' la yu'ti. Anda mesti paham dulu, baru Anda bisa untuk menjelaskannya. Dan saya rasa itu celah bagi Anda untuk berkhidmat fi hadhil millah. untuk mengisi Kekosongan itu. bukankah itu fardhu kifayah? Nah. Wallahu a'lam. Kemudian ini Bib, terkait tadi masalah di antara yang perlu kita isi kekosongan itu, seperti yang saya singgung tadi di muqaddimah bahwa masyarakat kita itu sekarang banyak sekali terjebak di kesalahan berpikir. Contohnya dalam menyikapi suatu fenomena itu, seperti ada salah satu oknum, tapi yang dihukumi justru seluruhnya ya. Mungkin mereka menggunakan, kalau di ilmu mantik itu ada istilahnya. Pak Alawi ini. Oh bukan ya. Kalau di ilmu mantik itu kan ada bab tentang istiqro'i. Kias istiqro'i itu di antara lawahikul kias itu kan ada istiqro'i. Ini kan mirip-mirip dengan istiqro'i, artinya induksi gitu. Jadi ada beberapa, bukan Balawi Bib, anggaplah Gus gitu Bib. Yang viral sekarang kan Gus gitu. Tapi kemudian Gus atau Lora ini sebelumnya sudah viral sudah itu juga. Sebelumnya itu jadi viralnya sebelumnya itu. Anggaplah oknum Gus atau Lora ini atau siapapun itulah istilahnya melakukan satu kesalahan. Nah, kemudian oleh masyarakat itu yang dihukumi justru seluruhnya. Jadi ketika mendengar istilah Gus atau Lora, persepsi masyarakat langsung buruk. Nah, ini kan istiqro'i yang nakis kan gitu. Cara kita atau mengedukasi masyarakat kita agar tidak terjebak di hal semacam ini, yang paling efektif menurut Habib bagaimana? Melalui pendekatan ilmu mantik itu tadi. Ya itu, saya rasa qawaid mantikiyah harus disebar. Tidak ada cara yang lain untuk
menghindari hoax, untuk menghindari berita-berita negatif, persepsi-persepsi yang negatif kepada Lora kah, Gus kah, atau Habib kah sebelum itu padahal ya nih. Satu Habib berbuat buruk dipukul rata semuanya. Begitu pula sebab di dalam Lora dan Gus pun mungkin fenomena ini ada. Bagaimana? Padahal kalau kita itu melihat, oh satu berbuat salah, normal loh ini manusia kok. Lora juga manusia, Gus juga manusia, Habib juga manusia. Yang tidak pernah salah itu hanya 2, malaikat dan nabi. Nah, Dan Habib, Lora atau Gus bukan malaikat ataupun nabi, dan mereka juga bukan Tuhan. Jadi kesalahan itu normal sekali. Yang salah adalah ketika Anda itu mengeneralisasi. Dan ini di antara al-khotok fil mantik, yakni khotok fit tafkir, dikatakan di dalam Sulamun Nawrak, wa i'ta'ul juz'i hukmal kulli. Dan Anda menghukumi juz'i dengan hukum kulli. Cuma ada satu orang Anda mengatakan semuanya. Kan tidak etis. Karena kalau cara ini Anda gunakan, berbahaya. Anda bisa mengatakan, loh, satu Gus, satu Lora berbuat buruk, semuanya jahat. Satu Habib dawir, semuanya dawir. Ini tuh cara yang bersalah. Nanti Anda akan dibalas. Satu orang Indonesia masuk penjara, mencuri. Masa Anda mengatakan semua orang Indonesia jahat, perampok semuanya mencuri. Kata golat, ada. Satu orang berbuat semacam itu, Anda tidak boleh untuk Menghukumi semuanya. semuanya nggak boleh. Satu pejabat korupsi. Masa kamu mengatakan semua pejabat korupsi? Nggak boleh semacam itu. Ini kesalahan di dalam berpikir. Karena itu, dia tidak kesalahan di dalam berpikir, itu bukan maknanya dia pasti salah. Tidak, tapi dia tidak komitmen benar. Kadang salah. Sudah dikatakan itu salah. Karena lilusul ilal haq, dia tidak mundobit. Dikatakan dia itu salah. Lihat ya, cara berpikir ini. Orang hanya mengatakan, oh ini di Gus, ini di Lora, ini di satu pondok berbuat salah. Semua pondok Bermasalah. Loh, nanti ketika satu sekolah berbuat masalah, apakah Anda mengatakan semua sekolah berbuat masalah? Kan tidak semacam itu kan? Iya. Oh, satu guru korupsi. Satu guru nilep anggaran. Nah, Apakah semua guru nilep anggaran? tentu tidak itu. Itu hatta istiqro nakis tidak bisa. Istiqro nakis harus yang istiqronya itu lebih dari 50%. Oke. Sedangkan ini cuma satu daripada ribuan. Orang mengatakan, oh ini santri ini berbuat salah. Semua santri bermasalah. Loh, apakah Anda sudah istiqro? Semua santri di Indonesia ini puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan. Anda cuma lihat 1 atau 10 orang yakni. Kata cara salah. Anda cuma ada punya masalah personal dengan kaum santri. Karena itu Anda bermasalah. Begitu pula, oh Habib ini berbuat salah. Semua Habib bermasalah. Loh, Anda sudah tahu Habib berapa? 2 juta. Jumlahnya mungkin keturunan Habaib 2 juta, 3 juta di Indonesia ini. Cuma gara-gara 10-20 orang Anda mengatakan semua. Gus dan Lora berbuat salah 1 atau 2. Semua berbuat salah ya. Ini saya rasa ada kesalahan dalam berpikir. Yang mana kesalahan berpikir itu implikasinya banyak, Ustaz. Nah. Membuat Anda tidak tenang hidup, membuat orang-orang tukaran, selalu membuat gaduh. Dan biasanya yang cara berpikirnya itu salah, yang paling gaduh di Facebook. Yang paling gaduh di media sosial, yang cara berpikirnya itu salah. Malah yang berpikirnya benar itu mau melok tukaran, males dia. Gua tukaran mana kayak ini. Kayak ada komentar template tweet kalau ada postingan tentang pesantren atau apa gitu nanti 2025 masih musim gus-gusan atau habib-habiban kayak gitu. Itu kan over sekali, generalisasi yang over ya. Itu juga salah satu mughalathah logical fallacy. Dan satu-satunya cara untuk membendung ini, qawaid mantikiyah harus dibumikan lagi. Nah, kita bumikan qawaid mantikiyah, saya yakin secara otomatis hal semacam ini akan semakin menurun. Adanya hal semacam ini menunjukkan tugas kita para asatidah, para santri masih kurang. Maksudnya apa yang kita lakukan masih kurang. Jadi kita tidak boleh mengatakan ada kesalahan di dalam realita. Tunjuk ke muka kita dulu. Kita salah apa yang sudah kita lakukan untuk ini. Kok bisa masyarakat semacam ini? Tidak mungkin semacam ini kecuali kita, para ustadz, para santri, kurang di dalam mengedukasi masyarakat. Akan tetapi percaya, setiap ada masalah, setiap ada musibah, berkah untuk kita. Nah,
Maknanya Allah memberi kita kesempatan untuk berkhidmat untuk agamanya. Ini ada masalah, silahkan kamu berkhidmat. Dan pahalanya besar. Nah, Wallah. tidak cukup hanya menyalahkan keadaan, Nggak bisa. tapi kita harus berbuat untuk Harus merubah Kalau keadaan. bukan santri siapa lagi? Anda menunggu siapa? Bicara itu Bib tadi Bib, mughalatoh atau logical fallacy itu kalau dalam pandangan syariat hukumnya gimana sih Bib? Mughalatoh ini gimana ya kalau saya melihat, Anda bisa untuk berbuat mughalatoh dalam beberapa hal tertentu. Iya, Imam Damanhuri mengatakan seperti ad hominem itu dikatakan anwaul mughalatoh yang paling teruk, yakni Anda menyalahkan, Anda mengkritik personal orang, tidak melihat masalahnya. Bisa debat dengan Anda, masalah Bitcoin contohnya, atau sonhorek kan Korek. saya ngomong halal, Anda ngomong haram, karena saya kalah dalil, saya mengejek fisik Anda. Oh gemuk, oh kurus, oh hitam, oh putih, semacam itu. Itu namanya ad hominem, yakni saya Mughalatoh kharijiyah kalau Islam. mughalatoh kharijiyah. Ini oleh ulama dikatakan seperti racun. Seperti racun. Mempelajari racun tidak salah. Kadangkala Anda perlu menggunakannya dalam beberapa kasus Oh, tertentu. benar. Karena penyakit yang teruk kadangkala yang berguna untuk mengobatinya itu bukan obat tapi racun. Tapi racun Dengan racun lain juga bisa tawar. sampai kan ada kan Gus Baha itu kan sering ngomong, itu sering saya ambil kalamnya Gus Baha iki tugasnya cangkem elek iki. Cangkem elek itu racun, tapi kadangkala untuk menghadapi orang-orang semacam itu perlu berguna itu. Cuma saya sebagai penuntut ilmu atau jenengan sebagai para ustadz hindari mughalatoh sebisa mungkin. Karena orang-orang yang menjaga reputasi ilmiahnya tidak seharusnya berbuat mughalatoh. Kalau memang mau mughalatoh, suruh orang lain, jangan Anda. Anda harus sebagai ustadz, santri, harus menjaga reputasi ilmiahnya. Jangan sampai kita mempunyai akhlak semacam akhlak-akhlaknya orang-orang yang selalu mughalatoh kharijiyah. Hindari kesalahan berpikir, terutama bagi kita yang menjaga reputasi Iya toh, ilmu itu sendiri gitu. Iya. Kalau memang mereka itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Itu taklim nabawi yakni. Dengan arti taklim Qur'ani ilahi. Kalau ada orang-orang bodoh ngejek-ngejek Anda, wassalamualaikum. Aku tidak mau berbicara dengan kamu lagi. Kalau Anda itu status Anda blok atau apa, lebih baik daripada Anda maki-makian dengan Ekorintem itu tadi. dengan orang yang mungkin orang ini buzzer, akunnya abal-abal, atau Nah. mungkin dia robot. Bisa jadi robot. Bisa jadi robot. Tapi kalau melakukan ad hominem atau mencaci robot itu nggak boleh, Beb. Misal ada akun bot gitu, terus kita balas, oh ini akun bot gitu, terus kita caci gitu. Itu harus dibuat Bahsul Masail ya. Itu bukan itu domainnya Bahsul Masail. Apakah mencaci maki akun bot itu haram atau tidak? Itu bukan domainnya Mutakalim wala Mantiki. Itu domainnya apa? Bahsul Masail. Itu. Bisa jadikan judul itu. Mungkin sebagai penutup Habib, kita terutama bagi yang santri ini atau pemirsa Sidogiri TV yang banyak ini Bib, dari semua kalangan, kita mulai tertarik dari perbincangan kita dari awal sampai akhir untuk mendalami ilmu mantik itu tadi. Karena memang urgensinya itu sangat luar biasa ilmu mantik. Betul itu. Menjadi basic atau pondasi kita dalam mengetahui segala hal gitu, atau malah dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan qawaid mantiknya itu tadi. Mungkin dari Habib sendiri ada rekomendasi tahapan-tahapan kita belajar mantik ini? Jadi untuk orang awam, saya rasa ilmu mantik itu cukup untuk basic-basicnya saja dan tidak perlu menggunakan kita. Mungkin ada silabus, Sidogiri bisa buat silabus ilmu mantik. Singkat-singkat saja tentang apa itu tanakut, apa itu akes, apa itu tasawur dengan singkat sekali. Ada penuntut ilmu, kalau memang Anda itu ingin menuntut ilmu, minimal kalian membaca 2 kitab ilmu mantik 2 level. Anda baca Syuruhat Sulamun Awraq dan saya rekomendasikan Hidahul Mukam yang ada Damanhuri itu. Hasyiahnya Syekh Bilal, guru saya mantik itu, Syekh Bilal An-Najjar. Kemudian setelah hatam, Anda masuk ke Syuruhat Isaguji. Anda pilih salah satu.
Yang Yang paling rekomendasi, Beb? saya pribadi lebih suka ke Mughni Thullab. Itu karyanya? Karyanya Al-Maghnisi. Al-Maghnisi ada, PDF-nya ada, bisa dilihat di internet ya nih. Ada beberapa syuruhat yang susah seperti Kalambawi, Kanari, ada yang agak susah seperti Matla' Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Kalau yang itu, Beb, yang Al-Qaisini. Al-Qaisini sekarang sedang daurah. Ada Al-Qaisini, Al-Imam Hasan Darwish Al-Qaisini, salah seorang Syekhul Azhar. Setelah Imam Bajuri wafat, langsung digantikan Imam Al-Qaisini. Seingat saya, Imam Qaisini muridnya Imam Bajuri atau sebaliknya ya. Ini saya tapi dua orang ini imam guru dan murid ya nih. Dan beliau adalah Syekhul Azhar Hasan Darwish Al-Qaisini. Sekarang saya sedang daurah dengan orang-orang Malaysia. Syarah Qaisini itu juga bagus. Itu juga bagus level dengan Indahul Mubham. Kalau Anda ingin mempelajari ilmu kalam, usul fikih, minimal harus sampai level 3, naik ke Syarah Tahdhibul Mantiq. Kalau Anda ingin menjadi tokoh nasional dalam ilmu, harus mempelajari sampai Syarah Syamsiyah, agar memang logika Anda itu kuat. Ketika logika Anda itu kuat, kalam Anda kuat, perkataan Anda tertata, teratur. Kalau logika Anda juga teratur, pada saat itu Anda bisa mempengaruhi orang-orang. Influencer berangkat daripada logika yang power. Logika yang power, logika yang benar. Logika yang Ya, sementara ini kalau di Sidogiri kan memang yang dipelajari itu sulam saja, matan nadom sulamnya. maknanya harus ditambah itu. Harus di-upgrade lagi. Tadi sarah-sarahnya kitab sulam itu yang termasuk yang rekomendasi Dohul Mubham, yang ada hasiahnya Syekh Bilal An-Najjar. Hasyiah Bilal. Hasyiah Bilal. Kemudian sarah-sarah kitab Matan Nisaguji. Nah, ini teman-teman Sidogiri, teman-teman Ali yang ingin mendalami ilmu mantek lebih dalam lagi, silahkan baca atau ikuti YouTube-nya Habib Bisa Ali ikuti Bakir, YouTube saya yang baru, Masalikul Huda. Masalikul Huda. Itu yang fokus bahas. Itu nanti akan ada banyak kitab-kitab ilmu mantik tentang filsafat, ilmu kalam, fikih, pemikiran yang benar dan yang salah ya. Saya sekarang tidak hanya mempelajari yang benar saja, yang salah pun juga saya pelajari. Oh, nama channelnya Masalikul Huda. Masalikul Huda, atau channel saya yang lama namanya Habib Ali Bakir. Nah, silakan ada di situ semua. Like, share, subscribe. Jangan lupa juga kan lonceng ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini di Sidogiri TV agar terus mengikuti konten-konten khususnya segmen obrolan santri Sidogiri. Terima kasih. Terima kasih Habib Sama. Habib Ali Bakir. Kita sudah ngobrol kurang lebih 1 jam. Sebenarnya ini kurang lama, Habib, tapi karena waktu dan selain ini mungkin jenengan ada acara lagi ya, Habib, ngisi diskusi panel bersama teman-teman Kuliatus Syariah. Masalah usul fikih, Habib. Usul fikih lagi. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kesimpulannya dari obrolan selama kurang lebih 1 jam ini adalah kita sekarang ini darurat ilmu mantik. Untuk apa? Untuk membendung itu tadi. Termasuk diantaranya pandemik akidah yang disampaikan oleh Habib Ali Bakir, kemudian kesalahan-kesalahan berpikir yang perlu kita hindari dalam bermasyarakat ini agar tidak ada kegaduhan lagi gitu. Sementara ini media sosial itu rentan isinya kegaduhan. Nah, di antara peredamnya adalah mari kita belajar ilmu mantik gitu. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.